Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi antropologi yang berjudul teori-teori antropologi. Jadi, teori antropologi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori evolusi kebudayaan. Dan yang kedua, teori difusi kebudayaan. Yang ketiga, teori fungsional struktural. Yang keempat, teori struktural. Yang pertama, teori evolusi kebudayaan menurut konsep evolusi sosial menurut konsep evolusi sosial universal menurut Spencer. Spencer itu adalah tokoh positivisme, yaitu aliran filsafat. Di sini dia bertujuan menerapkan metodologi eksak yang telah dikembangkan dalam ilmu fisika dan alam dalam studi masyarakat manusia. Akan tetapi Spencer menggunakan bahan etnografi dan etnografika secara sangat luas dan sistematis yang tidak dilakukan oleh Comte. Jadi Spencer dalam bukunya yang berjudul Descriptive Sociology dan Principle of Sociology, semua karya Spencer berdasarkan konsepsi bahwa seluruh alam itu, baik yang berwujud non-organis, organis maupun superorganis, berevolusi karena didorong oleh kekuatan mutlak yang disebutnya evolusi universal. Jadi, evolusi universal merupakan kekuatan mutlak yang mendorong kekuatan non-organis, organis maupun superorganis. Yang kedua, teori evolusi kekeluargaan menurut J.J. Bachhoven. J.J. Bachhoven mengembangkan teori tentang evolusi hukum milik dan hukum waris, dan teori tentang evolusi bentuk keluarga. Teori tersebut diuraikan dalam bukunya yang berjudul Das Mutterrecht. Menurut Bachhoven ini, di seluruh dunia keluarga manusia berkembang melalui 4 tingkat evolusi, yaitu eksogami, matriarchat, patriarchat, dan endogami. Pada masa lampau, manusia hidup seperti hewan, secara berkelompok, dan laki-laki berhubungan dengan perempuan secara bebas dan melahirkan keturunan tanpa ikatan. Jadi ya sama, nggak ada bedanya sama hewan. Pada waktu itu, keluarga inti sebagai inti dalam masyarakat belum terbentuk. Jadi mereka itu meskipun sudah berhubungan dengan satu perempuan, jadi berhubungan dengan perempuan lain itu bukan masalah. Jadi sikap kekeluargaannya itu belum terbentuk. Anak hanya mengenal ibunya tanpa mengetahui ayahnya. Gimana mau mengetahui ayahnya? Kalau ayahnya berhubungan sama ini, terus besoknya sama ini, besoknya sama ini, besoknya hilang. Lambat laun manusia sadar bahwa hubungan ibu dan anak sebagai bagian dari keluarga inti, sehingga anak dilarang mengawini ibunya. Dengan demikian muncul adat eksogami. Jadi sejak itu anak itu tidak boleh mengawini ibunya karena menyalahi syariat. Kemudian kelompok keluarga ibu tadi menjadi luas karena garis keturunan, sehingga muncul istilah matriarchat. Laki-laki tidak puas akan keadaan ini, sehingga membawa perempuan ke kelompok-kelompok mereka sendiri dengan ayah sebagai kepala keluarga, sehingga muncul tingkatan ketiga yang dinamakan patriarchat. Jadi di sini sudah menemukan konsep bahwa ayah sebagai kepala keluarga. Tingkatan terakhir ketika eksogami berubah menjadi endogami. Endogami menyebabkan anak-anak berhubungan langsung, menikah dengan anggota ayah maupun ibu. Jadi anak dari ayah dan ibu ini boleh mengawini anggota keluarga dari ayah dan ibu. Maksudnya kerabat jauh maupun kerabat dekat, asalkan nggak ada hubungan darah. Yang ketiga, teori evolusi kebudayaan menurut L.H. Morgan. L.H. Morgan menulis tulisan etnografi pertamanya yang berjudul Language of the Haudenosaunee Iroquois. Karya Morgan ini mencoba menggambarkan proses
evolusi masyarakat dan kebudayaan manusia melalui 8 tingkat evolusi yang universal, yaitu yang pertama zaman liar tua, yang kedua zaman liar media, yang ketiga zaman liar muda, yang keempat zaman barbar tua, yang kelima zaman barbar media, yang keenam zaman barbar muda, yang ketujuh zaman peradaban purba, yang kedelapan zaman peradaban masa kini. Jadi bertahap-tahap. Yang kedua, teori difusi kebudayaan. Teori difusionisme beranggapan bahwa kebudayaan manusia itu pangkalnya satu dan di suatu tempat tertentu, yaitu pada waktu manusia baru saja muncul di dunia ini. Kemudian kebudayaan induk tersebut berkembang, menyeberang dan pecah ke dalam banyak kebudayaan baru karena pengaruh lingkungan dan waktu. Yang pertama, konsep Kulturkreis dan Kulturkis dari Gardner. Gardner mengumpulkan benda-benda kebudayaan di museum dengan menyusunnya berdasarkan persamaan-persamaan dari unsur-unsur tersebut. Jadi tulang sama tulang, batu sama batu, keris sama keris gitu. Sengumpulan tempat di mana ditemukannya benda-benda yang sama sifatnya itu oleh Gardner disebut Kulturkreis dalam bahasa Jerman, yang berarti lingkaran kebudayaan-kebudayaan. Jadi Gardner ini menemukan beberapa keris itu di mana, jadi itu yang dinamakan Kulturkreis. Dengan melakukan Kulturkreis akan menggambarkan peta bumi yang saling terpadu dan simpang siur. Dengan demikian akan tampak gambaran persebaran atau difusi dari unsur-unsur kebudayaan di masa yang lampau. Yang kedua, teori difusi Elliott Smith dan Perry. Elliott Smith dan W.J. Perry mengajukan teori bahwa dalam sejarah kebudayaan dunia pada zaman purbakala pernah terjadi suatu peristiwa difusi yang besar yang berpangkal di Mesir. Jadi adanya itu di Mesir, yang bergerak ke arah timur dan meliputi jarak yang sangat jauh, yaitu ke daerah-daerah sekitar Lautan Tengah, ke Afrika, India, Indonesia, Polinesia, dan Amerika. Jadi bergerak ke kita juga. Teori itu sering disebut Heliolytic Theory karena menurut Elliott Smith dan Perry, unsur-unsur penting dari kebudayaan Mesir kuno yang tersebar ke daerah luas tersebut di atas tampak pada bangunan-bangunan batu besar atau megalit, seperti kalau di Mesir piramid, kalau di sini seperti candi, tampak pada bangunan-bangunan batu besar, dan juga pada suatu kompleks unsur keagamaan yang berpusat pada penyembahan matahari atau Helios. Yang ketiga, teori fungsional struktural. Teori fungsional struktural yang terkenal itu adalah Bronislaw Malinowski. Tulisan etnografi pertamanya adalah hasil penelitian lapangan di Kepulauan Trobriand di sebelah tenggara Papua Nugini, berjudul Argonauts of the Western Pacific. Inti dalam tulisannya itu adalah sistem perdagangan antara penduduk Kepulauan Trobriand atau Boyowa, Kepulauan Amplet, Kepulauan Destresa-Steaux atau Dobu, Pulau Este, Aiknau atau Misima, yang semuanya terletak di sebelah timur pucuk ekor Papua Nugini Tenggara. Mereka memperdagangkan benda-benda secara tukar-menukar atau barter berupa berbagai macam bahan makanan, barang kerajinan, dan alat-alat pernikahan, perkebunan, dan rumah tangga. Akan tetapi di samping itu, pada setiap transaksi diadakan tukar-menukar dua macam benda perhiasan yang dianggap memiliki nilai yang sangat tinggi, yaitu kalung-kalung kerang yang beredar di suatu arah mengikuti jarum jam dan gelang-gelang kerang yang beredar ke arah yang berlawanan. Sistem perdagangan disebut dinamakan sistem kula. Jadi sistem pertukaran barang-barang yang berharga itu dinamakan kula.
Yang keempat, teori struktural. Baik, teori ini akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang teori yang tadi telah disampaikan teman saya. Dan teori yang saya sampaikan di sini adalah teori struktural. Teori struktural itu dibagi menjadi dua, yaitu strukturalisme dan strukturalisme Radcliffe-Brown dan strukturalisme Levi-Strauss. Strukturalisme menurut Radcliffe-Brown itu adalah ilmu antropologi pertama kali yang diajukan oleh Radcliffe-Brown. Radcliffe-Brown ini banyak berjasa dalam antropologi karena beliau berusaha membuat antropologi mengembangkan metodologi seperti yang ada dalam ilmu-ilmu alam, khususnya dalam ilmu fisika dan biologi. Konsep mengenai struktur sosial menurut Radcliffe-Brown bisa dilihat dari pidato pengukuhannya sebagai Ketua Lembaga Antropologi Royal Anthropology Institute of Great Britain and Ireland. Menurut Radcliffe-Brown, strukturalisme itu dibagi menjadi 10. Yang pertama itu, masyarakat yang hidup di tengah-tengah alam semesta sebenarnya terdiri dari serangkaian gejala yang dapat kita sebut dengan gejala sosial. Demikian juga banyak hal lain dalam alam semesta ini seperti planet-planet yang beredar, organisme-organisme yang hidup, molekul-molekul yang bergerak sebenarnya terdiri dari berbagai rangkaian gejala alam. Jadi, alam semesta ini yang terdiri dari planet, organisme seperti kita itu makhluk hidup, terus molekul-molekul itu sebenarnya terdiri dari rangkaian gejala alam. Yang kedua, masyarakat yang hidup sebenarnya juga merupakan suatu kelas dari gejala di antara gejala-gejala alam yang lain yang dapat juga dipelajari dengan metodologi yang sama seperti metodologi yang dipergunakan untuk mempelajari gejala-gejala alam semesta ini. Yang ketiga, suatu masyarakat yang hidup merupakan suatu sistem sosial dan suatu sistem sosial itu mempunyai struktur juga seperti halnya bumi, organisme, makhluk atau molekul. Yang keempat itu ilmu mengenai masyarakat seperti ilmu sosial atau yang kita kenal itu dengan ilmu sosiologi yang mempelajari struktur dan sistem-sistem sosial. Sama halnya dengan ilmu geologi yang mempelajari struktur kulit bumi dan ilmu biologi yang pelajari struktur organisme. Yang kelima itu struktur sosial, merupakan total dari jaringan hubungan antara individu-individu atau lebih baik person-person dan kelompok-kelompok person. Dimensinya ada dua, yaitu hubungan diadik, artinya antara pihak yang satu atau kelompok kesatuan dengan pihak kedua, tetapi juga diferensial antara satu pihak dengan pihak yang berbeda-beda atau sebaliknya. Yang keenam, bentuk dari struktur sosial adalah tetap dan jika berubah, proses itu biasanya berjalan lambat. Sedangkan realitas struktur sosial atau wujud dari struktur sosial yaitu person-person atau kelompok-kelompok yang ada dalamnya selalu berubah dan bergantian. Yang ketujuh itu, dalam penelitian masyarakat di lapangan, seorang peneliti mengobservasi wujud dan struktur sosial. Tetapi analisisnya itu harus sampai kepada pengertian tentang bentuknya yang bersifat lebih abstrak. Jadi yang terlihat lebih menonjol. Yang kedelapan itu, seorang ahli ilmu sosiologi yang mendeskripsi suatu struktur sosial pada dimensi diadik maupun diferensial serta morfologi sosial maupun fisiologi sosial dapat mengerti latar belakang kehidupan, kekerabatan, ekonomi, religi, mitologi dan sektor lain dalam kehidupan masyarakat yang menjadi pokok perhatiannya. Yang kesembilan, struktur sosial dapat juga dipakai sebagai kriteria untuk menentukan batas dari suatu sistem sosial atau suatu kesatuan masyarakat sebagai organisme. Jadi yang kesembilan itu struktur sosial yang dipakai untuk mengetahui kriteria yang menentukan batas antara sistem sosial dan kesatuan masyarakat sebagai organisme-organisme. Yang terakhir itu ilmu antropologi sosial adalah
salah satu ilmu sosial yang bertugas mempelajari struktur sosial dari sebanyak mungkin masyarakat sebagai kesatuan-kesatuan dan membandingkannya dengan metodologi analisis komparatif untuk mencari asas-asasnya. Jadi ilmu antropologi yang ini itu mempelajari struktur sosial itu sebanyak-banyaknya, kemudian dijadikan satu kesatuan, lalu dibandingkan dengan metodologi komparatif untuk mencari asas-asas yang lain. Terus yang kedua itu strukturalisme menurut Levi-Strauss. Levi-Strauss itu adalah seorang ahli antropologi dari Prancis. Beliau menuliskan di buku Les Structures Élémentaires de Leprince yang isinya sebagai metodologi segitiga kuliner. Menurut Levi-Strauss, begitu menaruh minat yang banyak terhadap makanan disebabkan karena makanan adalah kebutuhan alamiah. Jadi menurut Levi-Strauss, organisme itu menaruh minat yang banyak kepada makanan karena makanan adalah suatu kebutuhan alamiah, entah itu binatang maupun manusia. Karena makanan itu menjadi unsur kebudayaan yang diolah dengan api, yang salah satu unsur kebudayaan dan sumber energi yang sangat dingin. Jadi makanan itu adalah sumber energi yang sangat diminati banyak oleh organisme-organisme seperti kita. Kemudian Levi-Strauss itu membagi alam semesta menjadi dua golongan yang berdasarkan ciri-ciri yang saling kontras, bertentangan atau merupakan kebalikannya, yaitu yang disebut dengan binary opposition atau oposisi pasangan. Dua golongan ini bersifat mutlak berupa gejala alam seperti bumi dan langit, hidup mati, manusia binatang, dan lain sebagainya. Oposisi tipe pertama tidak sulit dipahami karena tiap pihak dalam pasangan dua saling menempati kedudukan yang tetap dan mutlak. Sebaliknya, pada oposisi yang kedua, tipe relatif satu pihak dalam pasangan dua menempati kedudukan tertentu terhadap pihak lawannya, tetapi bisa juga menempati kedudukan lawannya terhadap pihak ketiga. Misalnya, marga Batak yang memberi gadis menempati kedudukan hula-hula yang lebih tinggi daripada marga Boru yang menerima gadis. Sebaliknya, marga kedua penerima gadis ini menempati kedudukan hula-hula yang lebih tinggi terhadap marga ketiga kepada siapapun mereka memberi gadis-gadis mereka. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.